Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Desra Channel. Oke teman-teman, sahabat driver online dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan kelancaran untuk seluruh aktivitas yang teman-teman jalani. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas sesuai dengan judul ya teman-teman. Hari ini tepatnya di tag video ini hari Jumat, kita akan bahas mengenai orderan yang anyep ya teman-teman, terutama di hari Kamis ya. Jadi hari Kamis kemarin itu paginya itu terjadi kegalauan ya teman-teman. Jadi autobitnya itu memang banyak notifikasi orderan ya, banyak notifikasi yang datang di akun kita. Namun notifikasi tersebut tidak menjadi lelangan ke dashboard akun di InDriver. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, itu permasalahan yang akan kita kupas hari ini. Dan disclaimer dulu ya teman-teman, apa yang saya katakan ini berdasarkan data dan juga sedikit analisis di hari Kamis, dan saya praktekkan di hari Jumat. Berarti selang satu hari, apa yang didapat di hari Kamis kita praktekkan di hari Jumat, apakah work atau tidak ya. Oke, yang pertama pada hari Kamis ini kemarin ya, ini datanya nih di sebelah kiri ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah data ketika pendapatan di pagi hari ya teman-teman. Saya itu keluar kurang lebih jam 6:30, dan itu belum ada masuk lelangan ya teman-teman. Jadi adapun lelangan tidak masuk ke akun kita gitu, mungkin ke akun yang lain, dan lelangannya itu sedikit teman-teman, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Nah, di jam 8 lebih, jam setengah 9 baru dapat ya. Ini posisinya saya di Gateway Gunung Batu, dapat di Ranca Bali ya, Jalan Ranca Bali. Ini ngantarnya ke Cisasawi teman-teman. Lalu udah pulang dari Cisasawi, saya muter lagi, diputerin ya. Seperti biasa kalau akun kurang bagus kita putarkan lagi ke Jalan Sariwangi Ciuruga. Nah, baru dapat lagi ke Pasteur, ke Junjunan, ke Baraya Travel. Hanya dua itu saja teman-teman sampai duhur. Wah, ini saya juga bingung kenapa gitu kan. Nah, lalu saya off tuh dari jam 12. Ini jam-jamnya. Saya off dari jam 12, lalu pulang ya, istirahat. Setelah itu kita keluar lagi asar teman-teman. Nah, di asar ini ya meskipun saya 50-50 ya, dapat nggak dapat, tapi kita harus keluar supaya penasaran nih kenapa akun ini bisa jadi seanyep ini ya teman-teman. Tidak seperti hari-hari yang sebelumnya gitu ya, minimal 8 atau 10 orderan per hari. Nah, di sore harinya ini teman-teman, bisa dilihat ya, ini jam-jamnya di sini ya, bisa dilihat ini selang tidak sampai setengah jam gitu. Di sini nyambung ya. Hal ini saya pikirkan, oh mungkin akun membaca atau orderan membaca akun yang terdekat dulu masuk lelangan teman-teman. Jadi kalau under 1 km atau under 500 meter dari posisi orderan itu di customer memesan gitu ya, posisinya under 200, under 300 meter dari lokasi, itu akan masuk lelangan. Dan dari sore hari ini itu under hampir 300 meter lah, kurang lebih 100 meter radiusnya ya, ini masuk terus teman-teman. Bisa dilihat ini tidak sampai 1 jam masuk gitu ya. Nah, mungkin
ordernya itu radiusnya di bawah 200 meter. Jadi harus mendekati titik posisi pemesan gitu. Oke, kita jam 6:30 malam di hari kemarin ya, malam Jumat. Lalu tadi pagi ya teman-teman, hari Jumatnya ini ya teman-teman, hari Jumatnya, dan terulang kembali di pagi-paginya itu. Karena kan begini, kalau pagi-pagi kita nggak tahu teman-teman, maksudnya titik ramainya di mana gitu kan, karena kan random ya, ada yang sekolah, ada yang bekerja, ada juga yang istilahnya ke pasar gitu ya. Jadi kita pagi hari itu tidak tahu kemana nih titik ramai gitu, kecuali mungkin ke stasiun, itu kan titik ramai ya. Kalau mall kan begitu, kayak pasar juga itu baru orang pergi, belum orang pulang. Nah, pagi harinya sama, itu stuck juga, keluar jam 6:30 stuck ya, sampai jam 7 nggak ada. Jam 8 kurang baru tuh pecah telur teman-teman, masuk orderan. Dan mungkin ini saya praktekkan, ingat ketika kemarin kita harus mendekati radius kurang dari 100 meter ke titik penjemputan. Nah, saya nangkring di gateway Gunung Batu, ke stasiun, atau ke titik-titik ramai lainnya gitu ya. Dan alhamdulillah di hari Jumat ini, sebelum Jumatan ya, ini sudah dapat seperti segini ya. Ini saya praktekkan apa yang saya tahu dan apa yang didapat di hari kemarin. Mungkin penyebabnya ini, jadi kita harus mendekati titik radius pemesan gitu. Nah teman-teman, itu yang pertama ya. Yang keduanya, hindari cancelan teman-teman, karena kalau ada yang masuk, misalkan kejauhan ataupun ini nggak sesuai dengan ongkos gitu kilometernya, karena kadang-kadang kan diputarin gitu kan jalannya, itu jangan di cancel teman-teman. Atau mungkin bintang customernya itu under dari 5, contohnya 4, sekian atau 3 sekian bintang ratingnya gitu. Ini mungkin orangnya bakal nyebelin nih atau apa. Saya harapkan jangan di cancel teman-teman, kecuali misalkan memang sudah datang dan tidak muncul lebih dari 20 menit atau 15 menit, tidak ada kabar di chat atau lain sebagainya, baru kita batalkan sendirilah. Itu baru seperti itu. Itu yang kedua ya teman-teman. Yang pertama, mendekati radius pemesan, dan itu bisa diakali kalau misalkan teman-teman udah tahu jadwal dari lingkungan teman-teman, atau ke stasiun, atau mungkin siangnya atau sorenya ke malam ke mall, ke stasiun lagi, maksudnya ke sekolah-sekolah yang bubaran. Itu kita dekati radiusnya di bawah 100 meter, karena kemungkinannya tuh 50 masuk lelang, 50% dipilih gitu. Jadi 50-50, jangan dijauhi. Kalau dijauhi 100% teman-teman tidak akan dapat orderan gitu kan. Itu yang kedua. Nah, untuk yang ketiganya adalah teman-teman harus datang tepat waktu ke lokasi penjemputan. Nah, ini mungkin riskan ya teman-teman, karena jalan itu kan bukan kita yang menentukan ya. Contoh, kita dapat di lokasi A ke lokasi B. Nah, kadang-kadang kita di dalam gang nih, masuk ke gang lagi, ataupun jalan raya kadang macet gitu-gitu. Nah, ini juga mempengaruhi ya teman-teman. Jadi diusahakan tepat waktu, cuman kita juga kasih pengertian ke customer ketika misalkan telatnya beberapa menit ataupun hampir 10 menit gitu kan. Kadang-kadang kalau macet banget, ataupun kalau posisi teman-teman lagi di SPBU, kasih pengertian. Supaya apa? Supaya customer tidak memberikan rating buruk, karena rating yang buruk atau di bawah 5 itu mempengaruhi dari rating teman-teman, itu reputasinya turun. Jadi dari misalkan tinggi menjadi bagus, jadi turun lagi, rendah, dan lain sebagainya. 3 hal ini kita perbaiki teman-teman. Nah, jadi untuk kondisi Anyep ini memang kerasa sekali. Saya juga bingung kok
bisa gitu kan, akun ini tidak jelek-jelek amat gitu, maksudnya ratingnya itu sangat tinggi ya teman-teman ya, saya diperhatikan ini rating saya sangat tinggi. Nah terus Kang, apakah apa yang akan ucapkan ini by data ya, by data ini teman-teman ya, saya kasih datanya. Kenapa radiusnya tadi yang pertama ya, radius di under 100 meter ya, ini nih yang pertama. Nah ini teman-teman ya, bisa dilihat ini yang pertama radiusnya dekat, bisa dilihat ya, bisa dibaca juga. Yang kedua juga sama, radiusnya dekat, seperti itu teman-teman ya. Jadi radius penjemputannya itu under 100 sampai 200 meter itu berpotensi masuk lelangan teman-teman. Kalau di atas mungkin kalau misalkan Kang ini mah saya dapat apa namanya, ngeblast Kang nih, mungkin di lokasi teman-teman nggak ada driver lain, jadi dia ngambilnya yang jauh, atau drivernya ada cuman lagi nganter teman-teman, sisanya dapat, seperti itu. Mungkin itu aja teman-teman, sharing anyap kemarin. Atau mungkin ini teman-teman yang terakhir itu konspirasi saya itu maintenance autobit, bisa aja. Jadi autobitnya lagi dibetulin, makanya ngaruh ke autobit kita. Tadi Jumat pagi juga saya ngobrol di beberapa rekan-rekan yang ada di Gateway, itu ternyata sedang katanya mungkin lagi error ataupun lain sebagainya, karena mereka juga dapat orderannya dicocol teman-teman, jadi tidak pakai autobit. Kalau saya pakai autobit karena HP-nya nge-lag ya, kalau dicocol itu kadang-kadang suka nge-lag ya, jadi pakai autobit aja. Alhamdulillah ini ya tadi hari Jumat ya, nanti udah bikin video ini, kita lanjut lagi on beat di season yang kedua, mungkin nanti jam 2 atau jam 3 atau sore lah kita lanjut lagi. Oke teman-teman, begitu saja video kali ini. Kita selalu semangat, mudah-mudahan teman-teman dimanapun teman-teman berada disehatkan, dan terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan juga mohon dukungannya supaya channel ini semakin berkembang, menambah manfaat bagi teman-teman yang di luar, baik itu mengenai dunia online ataupun hal lainnya yang bisa di-share di channel ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.